Gimana Neng? Asik gak Neng? Kapan kumpul lagi? Kemarin main. Iya boleh. Boleh sih. Weekend ini aja. Iya tapi Kelihatannya asik sih. kemarin barangnya tuh Kurang banyak ya. Sih. Ya. kurang greget. Oh ya. Iya. Aku ada info sih. Barangnya lebih Cari bagus. kenalan yang lebih bantu. Cuman mungkin tempatnya juga kemarin minumannya kurang asik. Tapi tempatnya di mana ya? Itu kali mungkin 2 orang yang kemarin. Nah, bisa tuh. Coba kita kontak. Kita ajak juga sih. Tempat asik. Nah, benar. Kok mereka nggak datang ya? Kurang tahu juga sih nanti. DJ-nya juga kemarin lumayan. Asik tuh. Kalau nggak salah namanya Blaster ya. Nggak tahu belang-belang di sebelah mana tuh. Iya, aduh, tapi kenapa ya? Badanku nggak enak banget ya. Ya. Kenapa? Nggak tahu. Pusing. Dah. Aduh. Gimana nih? Pulang aja, pulang. Ya. Wah, Esther gimana nih? Cuy, sis, Guys, Esther, halo. kita Gimana bawa nih? Bawa ke rumah apa ke rumah sakit aja? rumahnya aja deh. rumahnya Dia aja. punya dokter pribadi. Oh, Yuk, iya. bawa barang-barang. Aduh ya Tuhan, kenapa sih aku jadi begini? Aku jadi sakit-sakitan begini sih? Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Aku nggak mau sakit-sakit begini. Memang kayaknya aku harus berhenti clubbing, berhenti obat-obatan. Mang Ujang, itu tolong dong pintunya. Iya, Non. Ya. Ada tamu ya, Non ya? Bentar ya, Non. Iya, Bang, tolong. Non, itu ada 2 orang katanya temannya Non Esther. Oh, Suruh tunggu di luar atau suruh masuk? suruh masuk aja, Mang. Oh, baik, Non. Mari. Oh iya Pak. Bentar nih Pak. Halo Esther. Tuh udah lama gak ketemu nih. Halo. Kebetulan Esther. kita dapat kabar juga ya nih ya. Iya. Karena katanya kamu sakit. katanya kamu sakit nih. Iya, lagi kayak gini sakit. Tapi sekarang gimana? Udah enakan belum? Iya, masih sakit gara-gara clubbing. Hmm. Jadi kamu masih tetap clubbing ya, Sir? Iya, Kak. Kemarin sih masih terakhir clubbing kan. Sama itu Oh, teman-teman yang lain ya, yang biasa kita sempat kumpul ya. Iya, makanya kalian berdua kemana aja? Kok nggak ada di tempat biasa? Nah, itu, Esther. Jadi kita kemarin juga sempat gitu ya, sempat browsing dan kebetulan kita dapat channel YouTube gimana kita di sini tuh ada tuntunannya gimana kita bisa mengerti firman dan juga di situ kita juga bisa belajar firman itu. Iya betul tuh. Namanya kalau nggak salah Abraham. Nah, iya Abraham. Jadi selama ini saya pun juga tidak paham dalam memahami firman itu susah sekali. Tapi setelah benar-benar nonton YouTube itu ada banyak segmennya. Ada Abraham menyapa, berdoa dan masih banyak lainnya. Setelah saya menonton segmen-segmen itu, jadi saya lebih mampu untuk memahami firman dan tentunya saya juga mau buat belajar firman secara pribadi begitu loh. Ya udah boleh tuh linknya. Nah, iya. Buat kamu juga bisa nih, karena kamu juga lagi sakit kayak gini, kamu kan pasti kan juga butuh dorongan biar kamu bisa semangat terus. Nah, di situ di channelnya tuh ada namanya segmen berdoa Abraham. Iya, di situ doanya itu pasti kamu bisa disemangati oleh doanya itu. Dan juga kita kan mau pelayanan nih. Kebetulan kita ada pelayanan juga. Esther juga kalau misal badan sudah cukup enak, buat gerak, bolehlah ikut pelayanan bersama kami ya gitu ya. Sekali. Kebetulan kamu suara juga bagus kan. Iya, pasti mau nanti mau Siap. Ya udah deh. Kalau gitu gimana kalau kita doa aja nih? Boleh. Mari.
Tuhan sudah mengasihi mereka. Haleluya, haleluya. Bunda, ini Bambang bawakan cream soup kesukaannya Bunda dari Harvest Resto. Bunda lagi nggak bisa keluar, aku pesenin ya Bunda buat makan siang ya. Terima kasih. Biar putihnya, biar Bunda cepat sembuh. Ya, dulu, Nak. Sama itu ASR-nya tadi yang aku bikin ya. Udah gimana kakinya sekarang? Udah lumayan. Ya gini Bunda, jadi gimana Bunda secara keseluruhan udah baikan lu? Sudah lumayan, cuman belum sembuh benar. Kadang-kadang Bunda masih sakit. Ya inilah namanya tabur tuai. Semasa muda Bunda suka yang namanya narkoba, dunia malam, mabuk-mabukan. Namun kamu harus tahu Nak, Bunda kuat seperti ini karena Roh Kudus, bukan karena kekuatan Bunda sendiri. Makanya Nak, buat kamu jangan sia-siakan masa mudamu ini. Kasihilah Tuhan Allah. Jangan sampai kamu seperti Bunda yang sekarang ingin menabur kedagingan. Kamu harus tahu, tabur tuai itu ada. Bedanya Bunda dengan orang dunia, kita ada kekuatan. Meskipun sakit ini tidak akan sembuh. Kalau orang dunia pasti takut, tidak semangat, dan menyerah begitu aja. Iya Bunda, benar itu Bunda. Ya aku nih kagum, takjub sama sosok Bunda. Jadi meskipun Bunda biar Bunda lagi lemah tubuh, sakit yang bikin tidak nyaman, cuman semangat Bunda untuk melayani Tuhan tidak luntur Bunda, malah makin semangat. Nah ini yang menjadi inspirasi aku secara pribadi. Bunda, ngomong-ngomong, pelayanan berikutnya kapan ya? Iya, nanti Bunda ikut pelayanan dengan tim itu setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oh, jadi itu waktunya. Ya udah Bunda, aku mau ikut pelayanan Bunda. Karena ini terinspirasi dari Bunda dan aku komitmen dari diri sendiri untuk melayani Tuhan. Wah, puji Tuhan, Bunda senang dengarnya. Kamu mau ikut tanpa dipaksa, tanpa diajak. Iya, nanti ikut sama Bunda boleh.
Yes. Nah, tapi itu kan masih beberapa hari lagi ya Bunda. Jadi sekarang Bunda tetap jalanin terapinya, jaga kesehatan. Tentunya aku jagain dong. Nanti kita berangkat. Oke Bunda. Loh, belum pulang? Inje Bu, jadi mau minta waktunya nih Bu. Nah, Iya. perkenalkan dulu Bu. Nama saya Tio. Nah, saya tadi dengerin kesaksian Ibu tuh Bu. Saya ngerasa pengen cerita-cerita, pengen tahu lebih lanjut tuh masalah firman Tuhan. Oh iya bisa. Jadi kira-kira Ibu ada waktu nggak ya Bu? Oh iya ada. Nanti kita di bawah aja ya. Iya, Bentar. boleh. Bambang. Tolong kasih tahu teman-teman Bunda. Bunda mau ke bawah dulu, ada yang mau konsultasi ya. Ya udah, terima kasih Bu. Ya silakan Tio. Inje Silakan Bu, duduk. terima kasih. Permisi. Iya gimana nih Mas Tio? Iya Ada nih apa? Bu. Iya. Sebelumnya saya jadi nggak enak nih. Iya. Kan Ibu yang seharusnya bisa pakai waktunya untuk main sama anaknya atau main kemana gitu, jadi harus meluangkan waktu nih buat saya nih Bu. Iya nggak apa-apa. Saya dengan senang hati melayani jemaat Tuhan. Ya untuk bisa lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan. Ya terus gimana? Ada apa nih Mas Tio? Iya Bu, jadi begini, sayanya mau curhat sedikit nih Bu. Saya kan selama ini itu ya menjalankan rutinitas agama lah Bu. Jadi saya jadi orang baik sesuai yang diajarkan agama kita, sesuai yang diajarkan sama Pak Pendeta. Saya rajin ke gereja, sampai saking rajinnya itu kursi saya nggak ada yang berani dudukin Bu. Saya setiap minggu pasti duduk di situ. Persembahan juga saya selalu kasih, perpuluhan juga nggak pernah bolong. Sampai persembahan sulung juga saya kasih. Nah tapi tuh Bu, saya kan belum benar-benar mengerti itu tentang firman Tuhan. Saya tadi dengerin kesaksiannya Ibu tuh saya benar-benar terenyuh tuh Bu. Jadi saya merasa tertusuk. Saya jadi ngerasa, oh selama ini saya ini masih belum benar-benar melakukan firman Tuhan. Jadi yang saya setiap hari ke gereja juga nanti sampai gereja saya cuma duduk. Yang penting badan saya di situ. Kadang saya ketiduran, kadang juga dengerin sambil mikirin nanti kira-kira mau kemana ya, nanti makan apa ya, sambil mikirin sesuatu yang nggak bener lah. Jadi di situ aja badan sayanya nggak bener-bener dengerin. Terus setiap kali ada cewek lewat juga saya masih suka lirik-lirik. Nah saya pengen tahu lebih lanjut nih Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau misalkan benar-benar mau mengikuti Yesus, itu kan langkah yang paling pertama itu harus melembutkan hati. Nah saya pengen tahu nih Bu, melembutkan hati itu gimana ya caranya ya Bu? Iya. Jadi gini, berdasarkan kesaksian Ibu ya, di mana Ibu melembutkan hati. Jadi setiap manusia diberikan kehendak bebas. Nah, untuk melembutkan hati kita harus pastikan diri kita untuk bisa memutuskan kalau kita tuh mau ikut Yesus atau ikut dunia gitu, dengan kenikmatannya. Nah, kalau kita putuskan untuk ikut Yesus, maka otomatis kita akan melembutkan hati kita. Nah, Ibu ambil contoh nih ya, yang sederhana aja. Ketika seorang muda memasuki dunia sekolah, misalnya orang tuanya memiliki keinginan untuk anaknya belajar kedokteran, tapi anaknya ingin sekolah musik. Nah, otomatis si anak akan melembutkan hatinya untuk memenuhi kehendak orang tuanya, gitu. Jadi anaknya itu melembutkan hatinya untuk ikut apa yang orang tuanya katakan, gitu, keinginan orang tuanya. Gitu Mas Tio. Jadi gitu ya Bu. Iya. Jadi selama ini saya masih abu-abu dong ya. Di satu sisi saya ya kehidupan rohaninya adalah orang-orang bisa ngelihat saya rajin banget ke gereja, tapi di sisi lain kehidupan dunia ini dengan segala kesenangannya juga saya masih sering ngikutin tuh Bu. Iya. Makanya kita harus putuskan, kita nggak bisa mengabdi dengan dua tuan. Nah, firmannya di Matius 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan,
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, itu firman-Nya. Seperti saya sudah ambil keputusan untuk ikut Yesus. Nah, maka kita harus menanggalkan manusia lama. Khususnya saya sudah menanggalkan manusia lama saya. Nah, makanya saya rajin ikut pelayanan gitu, Mas Tio. Saya udah totalitas untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun walaupun saya sakit, saya tetap melayani Tuhan. Jadi gitu ya, Bu. Iya. Iya sih, saya ngelihat juga Ibu dari kesaksiannya Ibu tadi yang dulunya benar-benar sampai ikut-ikut dunia malam ya, Bu. Oh iya, itu udah saya tinggalkan, Mas Tio. Iya sih. Susah ya ternyata. Ya, itu memang kita harus mutusin dari niat diri kita untuk mengikut Kristus gitu. Makanya kita kalau udah mengikut Kristus, otomatis hati kita bisa menerima firman, melembutkan hati. Oh ya Mas, sama-sama kita renungkan firman senantiasa ya. Iya. Ya udah kalau gitu Bu, terima kasih banyak loh kesaksiannya, saya jadi lebih mengerti. Cuman ntar ya kalau masalah keputusannya kan itu secara pribadi ya. Oh iya. Jadi nanti masalah saya mau ikut Tuhan atau saya mau ikut dunia ya, nanti itu keputusan saya pribadi deh sama Tuhan. Sama-sama, terima kasih Tapi, Mas Tio. Terima kasih banyak loh Bu, Iya. saya merasa terbantu. Iya, sama-sama. Ya udah, saya permisi dulu Iya. ya Bu. Makasih ya Dek. Semuanya. Baik. Ya, puji Tuhan ya, kita sudah menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, kita harus terus mengevaluasi diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kita harus mempersiapkan hati kita, diri kita, dan kita pun harus mencerminkan Kristus dalam diri kita melalui sikap dan perbuatan kita. Dan tidak mencari keuntungan dalam melayani, karena kita melakukan hal ini untuk mengasihi Allah. Baik, Bu. Nah, lalu pelayanan yang berikutnya kita kemana nih? Jadi begini Bu, kita pelayanan yang paling dekat itu kita ada pelayanan ke panti asuhan Bu. Jadi kita mau mengunjungin satu panti asuhan. Nah ini kan juga masa-masa ini kan sudah masuk new normal tuh Bu. Jadi kita harus sedia hand sanitizer, terus kita juga harus pakai masker. Kalau misalkan bisa juga full mask tuh seperti anak Ibu tuh, Bambang. Iya betul itu. Kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita. Apalagi kan minggu depan kalau nggak salah kita ada pelayanan untuk melayani jemaat-jemaat. Iya. Nah, jadi ya kita harus tetap menjaga yang terbaik. Pasti dong. Oh ya Bunda, nanti di panti asuhan aku boleh ya yang sharing firman? Iya Nak, boleh. Kamu siapkan dan jangan lupa puasa juga ya. Loh, Ibu kan sedang sakit. Ya. Apa masih cukup kuat untuk melakukan pelayanan? Bukankah Ibu sebaiknya itu istirahat aja ya? Oh, tidak apa-apa. Saya masih mampu, masih bisa beraktivitas. Roh Kudus memampukan saya, makanya kalian harus terus bantu, saling support ministry ini, satukan hati, harus semangat ya. Kalian harus terus tetap semangat. Oh gitu, puji Tuhan. Oh iya Bu, Ya. mau mengingatkan saja hari Jumat ada syuting sama untuk tech show gitu. Jadi gini, materinya sudah disiapkan apa belum ya Bu? Oh iya, itu nanti saya share ke WA grup ya. Oke Bu. Nah, sudah ya. Ada pertanyaan lagi nggak nih mengenai kegiatan pelayanan kita sepekan ini? Oh, iya. Oke, kalau nggak ada, ingat ya, harus terus melakukannya dengan sepenuh hati. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Jadi begitulah saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan melalui kisah ini, semoga pesannya bisa tersampaikan, bisa memberi pencerahan dan kekuatan bagi kita semua. Nah, bagi saudara-saudara yang saat ini sedang menuai akibat dari perbuatan daging yang dilakukan ketika kita tidak hidup dalam Kristus, nah maka saat ini haruslah datang kepada Yesus. Maka akan ada
kekuatan dari Roh Kudus sehingga bisa menjalani hari-hari. Tetap semangat. Cintailah firman. Setia sampai akhir. Salam dari kami tim Abraham. Dan jangan lupa lembutkan hati. Roh Kudus menyertai. Loh, Bentar, belum keplay. oh, Belum keplay kok. Enggak, maksudnya tadi waktu action, setelah action berapa lama baru tit? loh, pulang. Udah manggil nama.